Ya, hello guys. Ketemu lagi hari ini dengan gua. Kali ini gua akan coba nge-repair sebuah power supply CPU. Ini kita lihat kotor banget. Dia power supply ini mati total, nggak ada output ya sama sekali. Ini mereknya Extreme 500 watt. Kita lihat spesifikasinya di sini. Oke, kita lihat buluk sekali ya. Banyak sekali kotoran, kotor banget ini. Nah, ini masih masih dibungkus ya. Habis unboxing tadi barusan. Ada kiriman dari temanku. Oke, kita buka dulu. Nah, kotor banget nih. Kita kotor-kotoran hari ini. Iya. Sebentar. Nah, tuh lihat. Oh, mantap banget nih kotor ini. Ini berapa tahun gak dibersihin? Iya. Agak ngeblur nih bentar. Ya, gue posisiin dulu biar bagus dapetnya. Oke. Sekarang kita bersihkan dulu. Temanya kita bersih-bersih dulu sekarang karena kotornya banget. Casing luarnya dulu bersihin biar nggak berantakan ketika dibongkar. Tetap aja kali ya dibongkar juga tetap berantakan. Kita coba aja dulu. Bongkar, buka bautnya ada 4 di atas. Ini segel juga masih ada, berarti belum pernah dibongkar. Kalau belum pernah dibongkar berarti belum ada yang pernah diganti atau diambil partnya. Nah, dalamnya ini lebih parah lagi, buset dah. Mantep banget kotornya nih. Set, berapa tahun gak dibongkar ini ya, berarti gak pernah dibersihin. Nah, ini pasti bertahun-tahun ya nggak pernah dibersihin atau juga memang tempatnya emang berdebu banget ya sampai tebel begini. Parah banget ini. Berarti kemungkinannya kepanasan atau konslet kalau udah buluk seperti ini. Ya udah, berarti temanya sekarang bebersih dulu. Kita bersihin. Bebersih. Mulai dari casingnya dulu. Oke, ini ada baut. Barangkali ketendang, hilang. Lebih baik pasang lagi di casingnya aja dulu. Ini ada 4 baut, pasang lagi. Pasang lagi. Oke, pasang lagi sampai semuanya terpasang. Oke. Satu lagi. Oke, sekarang kita casingnya dulu biar nggak berantakan. Casingnya dulu, setelah itu baru komponennya. Iya, wow. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya, wah, mantep banget ini kotornya. Ini kalau nggak pakai masker, aduh, batuk-batuk pasti. Debunya bertebangan kemana-mana ini. Oke. Mantap dah. Mantap kotornya mantap banget kotornya. Oke, gue percepat ya biar nggak bosan nunggunya.
Gue percepat. Iya. Oke, singkat cerita udah gue bongkar dan sekarang coba dicek. Nah, ini tadi dalamannya udah gue lepas. Cek dulu secara visual. Ini sikring oke, aman kelihatannya. Kapasitor aman. Transistor dari transistor dari luar sih nggak kelihatan ada apa-apanya ya. Nanti kita cek secara ininya, secara fungsinya pakai avometer. Ya, ini fuse kelihatannya masih oke, dioda juga secara fisik masih kelihatan oke. Ini transistor juga, itu transistor powernya, ini dioda Schottky. Oke, lihat dari bawah aman. Dari bawah aman lah ya. Kita coba cek pakai avometer aja kalau gitu. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini high voltage DC converternya. Di situ ada awalan itu masuk dari fuse. Dari fuse dia turun ke coil filter coil. Kemudian ada filter kapasitor juga. Setelah coil dan filter kapasitor masuk ke dioda bridge. Setelah dioda bridge baru ke kapasitor polar. Di situ ada 2 ya filter kapasitor polarnya ya. Kemudian masuk ke switching sistemnya. Di switching system pastinya itu ada transistor switching. Di sini dibagi 2, ada untuk standby dan untuk trafo utama. Ada trafo utama, ada trafo 5 volt untuk standby, dan ada trafo PWM control. Trafo PWM control itu gunanya untuk dari apa itu namanya? Dari PWM controller ke transistor switching untuk main trafo utama. Kemudian di sini ada voltage regulator. Voltage regulator pasti ada PWM controller untuk mengkontrol switching mode-nya. Kemudian ada coil untuk memfilter outputnya. Kemudian ada dioda Schottky. Dioda Schottky itu fast recovery dioda. Oke, di sini ada konektor ATX ya. Ada konektor ATX. Di situ ada 3,3 volt, ada plus 5 volt. Kemudian ada power oke, kemudian ada 5 volt SB. SB itu maksudnya standby. Oke. Ada PS on, jadi perintah untuk memerintahkan power supply-nya untuk nyala. Ketika dicolokin yang ada listriknya hanya 5 volt standby. Oke, sini ada skematiknya untuk yang 200 watt tapi kurang lebih sama. Nah, awas terkecoh dengan output di situ ada 100 ohm ya, positif ke negatif. Nah, itu kalau pakai avometer dia terlihatnya nge-short. Kita hati-hati di situ ya. Oke, kita coba cek awal dari fuse-nya. Tadi secara visual fuse masih bagus. Kita cek secara avometer, fuse masih bagus nih, masih nyambung ya. Fuse masih nyambung. Oke, sampai ke ujung juga nyambung, juga. Aman. Sekarang ke dioda bridge. Dioda bridge mana tadi? Ini ya, dioda bridge. Nah, nggak short. Nah, ini nyambung, berarti yang satunya harusnya tidak. Oke, bagus. Kita balik kutubnya, harusnya nyambung. Oke, pokoknya salah satu ada yang nyambung deh. Sekarang yang satunya, kaki satunya. Nah, ini dioda bridge masih oke, keren.
dibolak-balik aja. Konsepnya kalau di kaki satunya yang satu nyala, yang satunya berarti nggak nyala. Kalau dibalik ya kebalikannya kayak gitu. Yang penting nggak ada short. Ini gue coba cari yang tidak gue cari shortnya dulu ya. Kalau nggak short berarti aman. Dan itu nggak berarti aman juga sih. Yang penting kita cari shortnya dulu. Setelah shortnya tidak ada, kita lepasin semuanya deh. Dioda Schottky dan transistor switchingnya. Itu dulu perhatian kita. Karena itu yang biasanya rusak di situ. Nah ini kayak ada yang short kan sebelah sini. Nah, kalau lihat lagi itu ada resistor yang nilainya kecil. Jadi avometer ngelihatnya short gitu ya. Nah, biar nggak kerja dua kali, gue langsung lepas aja transistor switching dan transistor switching dan apa itu namanya, transistor switching dan dioda Schottky. Oke, sekarang dioda Schottky yang kita lepas. Pakai disedot sedot solder namanya. Oke. Kita sedot pakai sedotan solder, sedotan timah maksudnya. Oke. Sekarang kita pengecekan dioda Schottky-nya dulu. Di sini ada yang paling gede itu 30 ampere. Yang kecilnya itu 20 ampere. Oke, kita cek dulu dioda Schottky ini. Oke. Yang merah di tengah, yang hitam kanan dan kiri. Nah, ini tidak ada sinyal yang keluar. Kalau dibalik, diulangi ya. Merah di tengah nggak ada yang keluar, nggak ada output. Dan kalau dibalik harusnya dua-duanya. Oke, sip. Ada. Oke, Schottky masih bagus yang ini, yang besar. Sekarang yang kedua, yang hitam di tengah dulu. Atau kita balik dulu deh biar kelihatan. Yang merah di tengah, hitam kanan dan kiri. Tidak ada arus yang keluar. Sekarang kita balik. Hitam di tengah, merah kanan kiri. Harusnya ada. Oke, aman. Aman juga. Dioda Schottky kedua aman, yang tengah. Sekarang yang ketiga. Merah dulu di tengah. Ada nggak ya? Nggak ada. Oke, ketika dibalik, yang hitam di tengah harusnya ada. Kanan ada, kiri ada. Oke, good. Sekarang tiga-tiganya bagus. Sekarang kita coba cek yang ini masukin dulu aja deh ya. Yang sudah aman masukin lagi biar nggak ribet urusannya. Oke, tadi sebelah sini. Iya. Make sure lagi. Oke, kita solder lagi. Posisikan dengan benar. Oke.
Posisikan dengan benar, awas terbalik. Oke, sekarang kita pengecekan transistor switchingnya ya. Yang pertama kita cek transistor switching untuk sebentar, gua atur dulu zoomingnya biar kelihatan. Oke, ya kita cek dulu untuk transistor switching untuk trafo utama. Oke, basisnya itu ada di sebelah kiri. Ya, bagus, keluar, sip. Yang sebelah kanan, basisnya di sebelah kiri, nggak ada, nggak keluar. Kita pindahin. Yang merah di sebelah kiri, yang basis. Oke, bagus, masih bagus. Ini transistornya nggak bocor dan nggak short, sip. Sekarang yang terakhir transistor switching untuk standby power. Yang merah di tengah. Oke. Iya, kasih negatif. Drainnya bagus ya. Nah, ini harusnya kalau kita balik harusnya dia nge-short. Nah, ini kalau kita balik nggak ada ya. Nah, kita kasih feedback positif, harusnya dia nge-short. Positif nge-short. Nah, ini nggak nge-short ya. Kasih feedback positif ke ke gate, itu hasilnya dia nggak nge-short. Kalau nggak nge-short berarti dia udah lemah. Transistor MOSFET-nya sudah lemah. Berarti udah ketahuan yang mana yang rusak. Ini transistor MOSFET-nya kita copot dulu biar kelihatan apa sih kodenya. Karakteristik MOSFET itu kakinya kan gate, drain, source dari kiri ya, 1, 2, 3. Dari kiri itu gate, tengah itu drain, 3 itu source. Nah, kita ngeceknya drain dan source. Nah, gate itu tinggal dikasih feedback positif atau negatif. Nah, harusnya itu ketika kita bolak-balik dan kita kasih feedback positif, itu harusnya ada yang nge-short gitu. Nah, kalau tidak nge-short berarti dia sudah lemah dan sudah waktunya diganti. Oke, udah lepas dulu. Kita lihat kodenya berapa. Kodenya berapa ya? Kita lihat. Kodenya itu terlihat belum? Di sini kodenya adalah 2N60. 2 ampere 600 volt berarti. Oke, kita cek harga dulu ya. Oke, kita lihat dulu di sini detail dari 2N60. Ampernya maksimal di 2 ampere. Kemudian voltnya di 600 volt. Untuk harganya, kalau gue lihat di Bukalapak ya, di Bukalapak itu
ada yang 2.900 itu yang bekas, ada yang 7.500, ada yang paling mahal 10.500. Itu harganya segitu. Kalau di tempat masing-masing ada lebih murah karena nggak ada ongkos kirim ya. Nah ini, dan di tempat gue itu 9.500 untuk 2N60. Jadi ya 10.000 kita udah bisa nge-repair. Sekarang setelah dilakukan penggantian, hasilnya tara, udah running lagi. Tegangan outputnya di 11,5, 11,55. Oke. Iya. Dan pas gue cek tidak overheating, berarti bagus. Kipas dua-duanya nyala. Output di 11,5. Dan ini setelah gue cek beban itu aman, segitu aman. Kemudian ini transistor yang rusak kemarin 2N60 yang harganya paling murah 7.500, paling mahal 10.500. Jadi dengan modal 10.000 kita bisa benerin sendiri power supply CPU yang rusak. Nah ini setelah dipakein baju, outputnya di 1150 untuk yang output 12 voltnya itu masih aman, di batas aman. Oke. Yang output 5 volt juga masih bagus. Ya segitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Thank you.